Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang budiman, kembali dengan saya Uun Leonar pada mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai konsepsi sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Apa itu sejarah? Secara etimologi, menurut Sidi Ghazalba dalam Pengantar Sejarah sebagai Ilmu, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, berarti pohon. Dalam bahasa Yunani, sejarah dikenal dengan istilah historia. Kata historia kemudian berkembang ke berbagai negara-negara barat seperti history Inggris, histoire Prancis, Geschichte Jerman, Geschiedenis Belanda. Sejarah merupakan konstruksi masa lalu. Itu menurut Sartono Kartodirjo, seorang ilmuwan sejarah terkemuka di Indonesia. Peristiwa atau kejadian masa lalu pada manusia berupa fakta dan tafsiran, penjelasan yang menggambarkan kejadian tersebut serta disusun secara ilmiah supaya dapat dan mudah dipahami, juga merupakan arti dari sejarah. Hal ini dikemukakan oleh Sidi Ghazalba. Nah, sejarah itu bersifat diakronik. Apa itu kebudayaan? Budaya. Menurut Kuncharaningrat, budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Liliweri mengartikan budaya atau kebudayaan sebagai pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa unsur kebudayaan? Di antaranya adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Adapun wujud kebudayaan di antaranya gagasan, aktivitas, dan artefak. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai istilah Minangkabau. Menurut Purbacaraka, Minangkabau berarti daerah-daerah di sekitar pertemuan dua sungai, Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Hal ini dikaitkannya dengan adanya Candi Muaro Takus yang didirikan pada abad ke-12. Nah, Minangkabau dengan tulisan panjangnya adalah Minangakabawa atau Minangatamuan. Menurut Van der Tuk, Minangkabau sama dengan Pinangkabu, berarti tanah asal. Oleh Sultan Muhammad Zain mengartikan Minangkabau sama dengan Binangakampar, berarti muara batang kampar. Kemudian menurut M. Hussein Naimar, Minangkabau berarti tanah pangkal atau tanah yang mulia, Menon Kabu. Menurut Slamet Mulyana, Minangkabau berarti daerah yang berada di sekitar pinggiran sungai-sungai yang diidentifikasi Sungai Kampar atau Minangakabau dalam temuan Slamet Mulyana. Minangkabau tidak sama dengan Sumatera Barat. Minangkabau berbicara terkait dengan budaya, etnisitas, dan suku bangsa. Sementara Sumatera Barat berbicara mengenai wilayah administratif sejak kolonial hingga sekarang. Minangkabau atau istilah Minangkabau lebih dikenal dan lebih dahulu daripada istilah Sumatera Barat. Apa hubungan sejarah Minangkabau dengan sejarah lokal? Sejarah lokal diartikan sebagai kisah kelampauan dari kelompok
atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis yang terbatas. Lebih lanjut, pengertian kata lokal tidak berbelit-belit, hanya tempat dan ruang. Jadi, sejarah lokal hanyalah sejarah dari suatu tempat, suatu lokality, yang batasnya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan penulis sejarah. Hal ini dikemukakan oleh Taufik Abdullah. Nah, sementara sejarah Minangkabau merupakan bagian dari sejarah lokal yang berada dalam lokalitas tertentu. Demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan pertama pada mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.